Waduh gila, timnas Indonesia Futsal akan menghadapi Vietnam dalam babak perempat final Piala Asia Futsal 2026. Yap, setelah mendapatkan hasil imbang atas Irak di pertandingan ketiga semalam, timnas Indonesia Futsal berhasil keluar sebagai juara grup. Sedangkan Vietnam itu kalah atas Thailand dengan skor 1-0 yang membuat Vietnam finish sebagai runner-up dalam klasemen akhir. Sedangkan Irak akan menghadapi Thailand dalam babak perempat final, di mana Thailand keluar sebagai juara grup. Wah, kira-kira mampu nggak nih timnas Indonesia Futsal mengalahkan Vietnam dalam babak perempat final Piala Asia Futsal 2026 ini? Kalau menurut kalian gimana? Guncang dunia, kemegahan Indonesia buat pelatih Irak takjub. Korsel ingin belajar ke Indonesia, semua bahagia berada di sini. Vietnam ngamuk, salahkan Indonesia karena lapangan gak cocok gaya main mereka. Kondisinya buruk. Futsal Malaysia menangis, diambang tersingkir prematur. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Pelatih timnas futsal Irak, Joao Carlos, meyakini seluruh pemain AFC Futsal 2026 merasa bahagia bisa tampil di Indonesia Arena, Jakarta, yang megah dan sesak supporter. Sementara itu, pelatih timnas futsal Korea Selatan, Paulo Fernandes, menyebut perkembangan Indonesia maju pesat dalam olahraga ini. Ia berpendapat, negeri ginseng perlu belajar dari Indonesia soal futsal. Saat ini, futsal Indonesia berkembang pesat. Mereka punya proyek yang jelas untuk bertumbuh. Hal ini yang dibutuhkan Korea untuk masa depan, kata Fernandes di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis 29 Januari. Pengakuan juga disampaikan oleh pelatih timnas futsal Irak, Joao Carlos. Juru taktik asal Brazil itu menyandingkan kultur futsal dan sepak bola di negara asalnya dengan Indonesia. Futsal Indonesia mungkin sama berkembangnya dengan Brazil, tapi di sana yang lebih berkembang adalah sepak bola. Dengan kondisi futsal di Indonesia seperti ini, membuat kami senang bisa ada di turnamen ini, ucap Carlos. Irak mengantongi modal bagus setelah sukses mengalahkan Korea Selatan 2-3 pada laga kedua Grup A di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis 29 Januari. Carlos menyadari dukungan penuh supporter tuan rumah bakal membuat Indonesia jadi tim yang sulit dikalahkan di Piala Asia 2026. Futsal butuh ini. Saya mengharapkan yang terbaik dan sudah dicontohkan oleh Indonesia dengan tribun yang penuh sesak. Pemain harusnya merasa bahagia bermain di tempat seperti ini. Ya, kalau di Indonesia selama itu sepak bola pasti penuh, mau itu lapangan gede, sepak bola lapangan gede, ataupun futsal sekalipun ya. Kemarin aja itu penontonnya ribuan itu, ada kali 8.000 atau 7.000 itu penontonnya untuk timnas di Stadion Arena itu. Jadi memang kalau untuk sepak bola, berhubungan dengan sepak bola itu udah pasti ramai penontonnya, antusiasnya itu pasti tinggi. Karena apa? 85% penduduk Indonesia itu yang hampir 300 juta penduduknya itu pecinta sepak bola, guys. Ini daripada di tribun yang kosong, kata Carlos usai pertandingan melawan Korea. Kami tahu melawan Indonesia di hari Sabtu, pertandingannya akan menjadi sangat-sangat sulit. Anda tahu, kami datang ke sini, satu stadion akan penuh. Jadi Indonesia punya kekuatan yang besar dengan hal ini. Perlu kami akui, Stadion Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik di Asia. Dan ya, tentu kami sangat bahagia bisa berada di sini bermain di stadion yang begitu luar biasa. Tambahnya, tangguhnya timnas futsal Indonesia juga membuat pemain Kirgistan, Amanbaev Doni Rebek, berharap tim asuhan Hector Sauto bisa melangkah jauh di pentas Asia. Meski baru dikalahkan Indonesia, Doni Rebek ingin melihat tim Merah Putih finish peringkat 3 besar. Tentu saja Indonesia adalah tim yang kuat. Menurut saya Indonesia bisa finish di peringkat ketiga. Minimal mereka bisa finish di peringkat ketiga, tutur Doni Rebek. Menanggapi pertumbuhan futsal Indonesia, sang pelatih Hector Sauto menyebut timnya sedang berada di jalur yang benar. Namun juru racik strategi asal Spanyol itu menganggap skuad Garuda baru berada di pintu gerbang awal menuju kejayaan.
Menurut saya, kami berada di jalur yang benar, tapi ini baru awal dari proses. Pemain kami menurut saya melakukan hal magis. Mereka benar-benar hebat sejak usia muda dengan kondisi yang mereka punya. Masih banyak yang harus kami lakukan. Yang kita lihat baru puncak dari piramida. Kita harus membangun untuk membantu mereka melesat. Ia menegaskan, Indonesia akan menghadapi Irak di laga pemungkas grup A. Ini merupakan laga penentu juara grup sekaligus memastikan lolos ke fase gugus. Duel Indonesia versus Irak akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Januari. Kick-off pertandingan akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dan bisa ditonton secara langsung di MNC TV. Berita selanjutnya, pelatih Timnas Futsal Vietnam, Diego Gustozi, mengungkap ketidakpuasan fasilitas lapangan Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Ada aja yang diungkap gak enak gitu, ketidakpuasan apalah itulah inilah, alibi aja, banyak alasan. Tim pelatih Vietnam banyak alasan. Timnas Futsal Vietnam sebenarnya tampil cukup terengginas di dua laga babak penyisihan grup B melawan Kuwait dan Lebanon. Meski sempat tertatih-tatih saat melawan Kuwait, Vietnam sukses meraih kemenangan dengan skor ketat 5-4 di Jakarta International Velodrome. Di tempat yang sama, Vietnam juga berhasil mengalahkan Lebanon dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini membawa mereka memuncaki klasemen sementara grup B. Namun demikian, Gustozi mengaku tidak puas terutama pada fasilitas lapangan Indonesia yang digunakan dalam turnamen ini. Awalnya, Gustozi menyayangkan para pemain Vietnam kerap melakukan kesalahan sendiri dalam melakukan umpan ke rekan setim. Ia juga menilai itu kesalahan pemain, jangan disalahin lapangannya. Setelah itu timnya bermain lebih baik dan berhasil mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Ini adalah pertandingan yang menantang, tetapi para pemain saya mengontrol bola dengan baik dan secara proaktif memberikan tekanan di separuh lapangan lawan. Kami hanya memiliki masalah di awal pertandingan, kurang akurat dalam umpan-umpan penting. Namun tim bermain lebih baik setelah itu. Setelah 2 pertandingan, tim futsal Vietnam memenangkan keduanya dan meraih 6 poin sempurna. Itu membuat saya senang dengan pemain saya, kata Gustozi. Lalu masuk ke keluhan. Media lokal Vietnam menyebut Gustozi mengeluhkan kondisi lapangan yang disediakan Indonesia buruk untuk bermain. Namun Gustozi sendiri hanya mengaku bahwa lapangan yang digunakan tidak cocok dengan gaya main tim Vietnam. Salah satu masalah yang disebutkan oleh pelatih Diego Gustozi adalah kondisi lapangan yang buruk di Velodrome Jakarta, di Jakarta, Indonesia, yang mempengaruhi tim Vietnam. Media Vietnam ini coba memelintir pernyataan Gustozi yang mana ia tak menyebut lapangan yang disediakan Indonesia buruk. Ini sebenarnya masalah internal Vietnam dengan gaya mainnya, bukan karena lapangan jika mengacu pernyataan Gustozi. Sementara di laga selanjutnya, Vietnam akan bermain melawan Thailand di Indonesia Arena. Gustozi sangat antusias dengan itu. Ia percaya lapangan yang berbeda akan membuat permainan Vietnam jauh lebih mengerikan daripada saat ini. Lapangan ini tidak cocok untuk gaya main tim futsal Vietnam, kata Gustozi lagi. Di pertandingan selanjutnya, kami akan bermain di arena yang berbeda, di permukaan yang berbeda. Saya rasa tempat itu lebih cocok untuk bermain futsal, imbuhnya. Sementara itu, berbeda dengan 3 wakil ASEAN lainnya, Timnas Futsal Malaysia justru diambang tersingkir usai menelan 1 kekalahan. Malaysia berada di posisi ketiga klasemen grup D setelah mengakui keunggulan Iran dengan skor 4-1. Malaysia tertinggal 3 poin dari Iran dan Afghanistan di posisi pertama dan kedua, serta unggul jumlah gol atas Arab Saudi. Nasib Malaysia akan ditentukan pada pertandingan kedua melawan Afghanistan pada Jumat 29 Januari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jika kalah dari Afghanistan, Malaysia dipastikan tersingkir apabila Iran mengalahkan Malaysia kemarin dibantai sama Afghanistan 7-0 tanpa balas, guys. Aduh, Maledes gimana ini Maledes ya. Sama Iran justru yang peringkat FIFA-nya itu jauh lebih baik, cuman 4-1 ya, tapi kemarin lawan Afghanistan malah dibantai 7-0. Arab Saudi di laga grup D lainnya. Laga Arab Saudi versus Iran bakal digelar lebih dulu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama.
Timnas Futsal Indonesia memastikan langkah ke babak perempat final Piala AFC Futsal 2026 seusai meraih hasil krusial di fase grup. Kemenangan atas Kirgistan ditambah hasil laga lain yang menguntungkan mengantar Indonesia lolos sebagai dua tim terbaik grup A dan menjaga peluang melangkah lebih jauh di turnamen futsal tertinggi Asia. Kepastian tiket fase gugur didapat setelah Irak sukses menundukkan Korea Selatan, sehingga Indonesia dan Irak mengunci dua posisi teratas grup A. Dengan hasil tersebut, Timnas Futsal Indonesia kini tinggal menunggu kepastian lawan di babak 8 besar, yang dipastikan berasal dari grup B, yakni Thailand atau Vietnam. Penentuan posisi akhir grup A menjadi faktor penentu jalur Indonesia di perempat final. Berdasarkan bagan resmi Piala AFC Futsal 2026, juara grup A akan berhadapan dengan runner-up grup B, sementara peringkat kedua grup A akan menantang juara grup B. Kepastian Tapi setelah kemarin hasil dari Timnas Indonesia melawan Irak, itu kan seri 1-1. Nah, dipastikan Indonesia itu juara grup ya guys, di grup A. Dan dipastikan ketemu tim Nguyen, yaitu Vietnam. Karena Vietnam di grup B itu menjadi runner-up, juara grupnya itu Thailand. Dan Thailand dipastikan bakal ketemu Irak guys. tersebut akan ditentukan melalui dua laga penutup fase grup yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 31 Januari 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak pada pukul 19.00 WIB untuk memperebutkan status juara grup A. Sementara itu, Thailand dan Vietnam akan saling berhadapan pada pukul 15.00 WIB guna menentukan pemuncak klasemen grup B. Dengan skenario ini, kemenangan atas Irak akan menempatkan Indonesia sebagai juara grup A dan menghadapi runner-up grup B. Sebaliknya, jika finish di posisi kedua, skuad Merah Putih harus bersiap menghadapi juara grup B di babak perempat final. Menilik rekam jejak pertemuan terbaru, Indonesia memiliki catatan berbeda saat menghadapi dua calon lawan tersebut. Pada SEA Games 2025, Timnas Futsal Indonesia sempat menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam dalam laga ketat. Namun hasil kontras terjadi saat berjumpa Thailand, di mana Indonesia secara mengejutkan menang telak dengan skor 6-1. Kemenangan besar atas Thailand tersebut menjadi modal psikologis penting bagi Indonesia, meski kekuatan lawan di level Asia diyakini akan jauh berbeda. Thailand dipastikan membawa misi balas dendam jika kembali berjumpa dengan Indonesia di Piala AFC Futsal 2026. Babak perempat final nantinya menjadi ujian konsistensi, kematangan taktik, dan mental bertanding Timnas Futsal Indonesia untuk menembus dominasi negara-negara kuat Asia. Seusai tampil meyakinkan di fase grup, dukungan penuh supporter di Indonesia Arena diharapkan kembali menjadi dorongan moral bagi skuad Garuda untuk melangkah hingga semifinal Piala AFC Futsal 2026. Ya guys, sekian dulu video kali ini. Semoga tim futsal Indonesia bisa juara di Piala Asia tahun 2026 ini guys. Piala Asia futsal di tahun 2026. Semoga ya guys, kita doakan saja karena perkembangan pesat sekali tim futsal Indonesia itu. Bahkan bisa mengimbangi atau bahkan bisa mengalahkan Thailand guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.